Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kalimat ini populer banget ketika rame-ramenya film Joker dulu. Dan mungkin dari kalian beberapa ada yang beranggapan atau menyetujui kalimat ini. Iya bener, aku setuju banget sama kalimat itu. Lagi pula kak, kalau jadi orang baik itu seringkali dimanfaatkan. Yes, khususnya bagi kamu yang punya pengalaman ketika berbuat baik kepada seseorang, ketika peduli sama seseorang, ketika perhatian sama seseorang, itu malah mendapatkan kekecewaan atau timbal balik yang bisa dibilang tidak sesuai harapan. Kita kan harapannya berbuat baik sama dia, kita juga dapat imbas baik juga. Kita perhatian sama dia, setidaknya kita dapat impact positifnya juga. Tapi yang ada malah dimanfaatin, disia-siain, dizolimin, atau efek negatif lain yang bikin kamu kecewa dan akhirnya ngapain lah berbuat baik, mendingan gak usah aja. Ngapain juga berbuat baik daripada dimanfaatin, ngapain juga berbuat baik daripada dizolimin. Males, lebih baik aku gak usah jadi baik aja gitu. Ditambah kita seringkali nonton series drama ataupun apapun itu di mana orang yang punya peran protagonis atau orang baik itu selalu menderita. Contoh aja adalah cerita legend Bawang Merah dan Bawang Putih, di mana Bawang Putih yang punya peran protagonis, orang baik, itu disiksa, menderita hidupnya, kemudian tidak bahagia, tertindas, dimanfaatin, dan buruk-buruk yang lainnya. Sedangkan Bawang Merah yang jahat, dia malah bahagia, kemudian kita lihat hidupnya lebih sejahtera ya daripada Bawang Putih gitu ya. Padahal kita tahu dia itu jahat bersama dengan ibu tirinya. Ditambah lagi seri-series yang lain yang beredar sama. Nah, dari sini sisi psikologisnya kita tanpa sadar jadi menghubungkan antara ketika berbuat baik, ketika menjadi baik itu selalu berhubungan dengan penderitaan, dengan penyiksaan atau perasaan tidak nyaman yang dirasakan karena tertindas, karena dimanfaatkan itu tadi. Padahal tidak semuanya memiliki kisah yang sama seperti itu. Ya, meskipun tidak selamanya berbuat baik itu menguntungkan atau bahasa lainnya adalah berbuat baik tidak selalu baik gitu ya. Alasannya yang pertama dari niat kita ketika melakukan kebaikan, ketika kita memutuskan untuk menjadi orang baik. Apa yang kamu harapkan ketika kamu melakukan itu? Jika niat kita adalah ingin diterima, niat kita ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, ingin mempunyai posisi di hati seseorang, ingin dianggap penting oleh mereka, ingin berkontribusi dalam kehidupan mereka sehingga mereka punya hutang budi, mungkin suatu saat kan mungkin aku akan membutuhkan orang, jadi aku sekarang berbuat baik aja, atau bahasa lainnya adalah kita investasi, ingin mendapatkan timbal balik di dunia ketika kita melakukan kebaikan itu. Nah, ketika kita punya niat seperti itu, tanpa sadar, secara bawah sadar, itu menumbuhkan harapan dalam perasaan kita bahwa setelah ini aku akan mendapatkan penerimaan, setelah ini aku akan diakui, setelah ini aku akan dicintai misalnya, setelah ini dia akan juga perhatian sama aku, misalkan seperti itu. Nah, yang terjadi ketika kita tidak mendapatkannya atau porsi yang kita dapatkan itu lebih sedikit dari yang kita harapkan kenyataannya, kita akan kecewa, kita akan menderita. Jadi inilah yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Jadi bukan berbuat baiknya yang membuat kamu menderita, tapi harapan-harapan kamu, niat kamu ketika melakukannya, apakah sudah kamu lepaskan? Ya udah, aku berbuat baik ini karena aku ingin berbuat baik aja. Karena apa teman-teman? Respon manusia itu tidak bisa kita kendalikan. Sehingga bahasa lainnya ketika kamu memberikan 10, belum tentu kamu akan dikasih 10 juga sama dia. Atau ketika kamu ngasih 10, kamu ngarepnya dapat 15, belum tentu kamu dapat 15, bisa lebih dari 15 atau tidak dapat sama sekali. Gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, ketika kamu jadi orang baik, apakah kamu melakukannya karena kamu memang ingin melakukannya atau karena people pleaser? Karena ini beda teman-teman. Ketika people pleaser, dia akan melakukan segalanya untuk memenuhi harapan orang tersebut, untuk membuat orang tersebut bahagia, tujuannya agar dia tidak ditinggalkan, agar dia tidak menyinggung perasaannya, agar dia tidak ditolak, agar dia diterima, agar dia tidak dihindari. Nah, inilah yang membuat seseorang itu menjadi menderita. Makanya people pleaser ini seringkali dijadikan sasaran bagi orang yang manipulatif. Karena orang manipulatif ini tahu titik lemah people pleaser adalah dengan cara dibuat merasa bersalah, dengan cara dibuat merasa dirinya tidak berharga, dengan cara dibuat merasa dirinya tidak merasa diterima. Itulah celah-celah people pleaser di mana orang manipulatif ini masuk kemudian memanfaatkan itu untuk keuntungan pribadi. Sehingga hasilnya ketika people pleaser ini merasa melakukan kebaikan,
itu malah dikecewakan, itu malah dikhianati, sebenarnya bukan perilaku baiknya, tapi karena apa niat kamu kembali lagi itu tadi. Apakah ada yang bermasalah dalam perasaan kamu? Mungkin karena merasa tidak diterima sehingga kamu meminta atau berusaha untuk membuat orang stay dalam kehidupan kamu dengan cara melakukan apa saja, dengan cara memberikan segalanya meskipun sebenarnya kamu merasa tidak nyaman. Nah, itulah yang menyebabkannya. Karena beberapa orang yang menyangka bahwa ketika berbuat baik itu selalu berhubungan dengan penderitaan, itu salah teman-teman. Ada sebuah penelitian ketika seseorang membantu orang lain, berbuat baik terhadap orang lain itu malah meningkatkan hormon kebahagiaan. Dia merasa lebih bahagia ketika bisa membantu orang lain. Berarti salah kan? Ketika berbuat baik itu dikatakan berhubungan dengan penderitaan, maka dari itu teruslah berbuat baik, karena berbuat baik itu tidak ada hubungannya dengan penderitaan yang kita rasakan. Dan jika kamu pernah merasa tersakiti, pernah merasa dikhianati, pernah merasa kecewa ketika dizolimin sama orang, dijahatin sama orang, justru perasaan ini, justru luka yang kamu rasakan itu bisa menjadi power yang luar biasa untuk kamu tumbuh, sehingga ketika kamu berbuat baik itu lebih tulus lagi. Karena kamu ngerti rasanya gimana dikecewakan gitu teman-teman. Karena banyak kan kamu temukan di mana orang yang terluka ini malah membentuk sebuah komunitas yang positif untuk membangun orang lain, untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Misalkan contoh komunitas penyintas bipolar, itu kan positif sekali di mana mereka encourage others untuk lebih semangat dalam menjalani hidup, untuk saling menyemangati satu sama lain. Itu kan bagus sekali. Berarti ini adalah contoh bahwa luka, bahwa rasa tidak nyaman yang kamu rasakan itu bisa menjadi energi yang luar biasa untuk kamu tumbuh dan hidup menjadi luar biasa. Sehingga it's okay. Jadi ketika di masa lalu ada orang yang menyakiti kamu, ada orang yang mengkhianati kamu dan bikin kamu kecewa, orang yang jahatin kamu, lepaskan aja. Ikhlasin aja dengan berproses. Karena bisa jadi dengan cara itu Allah sedang menyelamatkan diri kamu, Allah sedang memberikan pelajaran berharga buat kamu, bahwa kamu itu baik, bahwa kamu itu berharga dan berhak bersama dengan orang-orang yang baik. Allah sedang memisahkan diri kamu dengan racun atau toksik. Karena kalau kamu lihat racun itu kan kamu jauhin ya, bukan kamu dekatin kayak gitu. Dan di sini ya teman-teman catatannya lagi, ketika berbuat baik dan kamu jumpain orang itu pernah menyakiti kamu, orang ini toksik dan sebagainya, kamu perlu memberikan batasan-batasan terhadap itu. Dan kamu boleh banget kok untuk membatasi diri kamu dari orang-orang toksik yang pernah menyakiti perasaan kamu dulu, yang pernah mengecewakan kamu, yang pernah mengkhianati kamu di masa lalu. Ih, kamu kok pendendam banget sih? Misalkan ada kalimat seperti itu, bukan pendendam. Memaafkan itu berarti sudah menerima bahwa oke, kamu memang pernah melakukan kesalahan dulu, dan silakan kamu berjalan di jalan kamu, dan memaafkan itu bukan berarti mengizinkan orang itu untuk masuk kembali dalam kehidupan kita dan menerima dia lagi seperti sebelumnya gitu. Dan cara untuk menjadi baik dan tetap bahagia adalah, aku dapat ini dari Ustadz Musa Zikri. Beliau bilang, ketika kamu melakukan sesuatu, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharaplah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kamu melakukan sesuatu, berputus asalah terhadap manusia. Jadi maksudnya gimana? Yang pertama, berharap kepada Allah sepenuhnya itu ketika kamu habis melakukan sesuatu, serahkan kepada Allah biar Allah yang membalas semuanya. Jadi motivasi kamu melakukan sesuatu itu biar Allah suka. Dan janji Allah itu pasti teman-teman. Allah akan membalas kebaikan yang kamu lakukan berkali-kali. Mungkin kalau nggak di dunia, di akhirat itu pasti. Kemudian yang kedua, berputus asalah terhadap manusia itu maksudnya jangan pernah kamu mengharapkan timbal balik atau pamrih dari manusia atas kebaikan yang kamu lakukan, karena menunggu atau menanti respon dari manusia yang sesuai harapan kamu atau bahkan melebihi ekspektasi kamu itu tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan kamu kalau menerima yang tidak sesuai ekspektasi dalam arti lebih buruk daripada harapan kamu, itu pasti kecewa. Pernah aku bilang sebelumnya bahwa berharap kepada manusia adalah tutorial untuk menderita. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir. Dan buat kamu yang mau cerita tentang pengalaman pribadi kamu yang dulunya, ya kak aku dulu tuh pernah peduli banget sama seseorang tapi malah dikecewakan ataupun sebagainya, silahkan share di kolom komentar biar jadi bahan pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Hospita. Jaga kesehatan kamu. Kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.